Shalom buat semua pendengar Renungan Harian. Renungan kita pada hari ini, 14 Jun, bertajuk Pertumbuhan Biji. Bacaan ayat Alkitab kita terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 23 hingga 25. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Beberapa hari setelah perjamuan di Betania, Yesus kembali mengemukakan subjek tentang kematian. Ketika Yesus berjalan di Bait Suci, dia mendengar beberapa orang Yunani telah berjalan sangat jauh ke Yerusalem untuk bertemu dengan dia. Tidak diragui lagi, mereka telah mendengar tentang banyak mukjizat dan ajarannya yang sangat hebat. Maka mereka ingin melihat sendiri orang yang luar biasa ini. Sudah tentu orang-orang asing ini mengharapkan, seperti orang-orang Majus semasa kelahirannya, bahwa Yesus akan dihormati oleh rakan-rakan senegerinya. Akan tetapi, Yesus dengan pandangan yang lebih jelas tentang masa depan memahami bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Pemuliaan ini tidak akan datang dengan mahkota emas, tetapi dengan mahkota duri. Daripada dilaungkan sebagai hero dan duduk di atas takhta kemuliaan, Yesus sebaliknya akan diperlakukan sebagai tidak bernilai dan dipakukan di salib yang memalukan. Untuk menyediakan kejutan yang mengharukan ini tentang kematiannya yang akan berlaku kepada semua orang, Yesus bercakap tentang satu ilustrasi mudah tetapi sangat mendalam tentang biji gandum. Supaya biji boleh bertumbuh dan menghasilkan tuaian biji yang lain, biji tersebut harus mati. Supaya Yesus boleh menghasilkan tuaian jiwa di seluruh dunia, dia harus dilemparkan ke dalam kubur terlebih dahulu. Kerajaan Tuhan seringkali berlawanan dengan gerak hati dan bertentangan dengan cara pemikiran logik kita. Jika kita mau hidup, kita harus mati. Jika kita mau menjadi kaya, kita harus menjadi miskin. Jika kita mau menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang hamba. Marilah kita mengikuti Yesus dalam kehidupannya yang penuh pengorbanan, agar kita akan mengalami kelahiran baru setiap hari sehingga Dia datang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, kami mengucapkan syukur dan kami berterima kasih di atas kematian Yesus di kayu salib yang telah membawa kepada kemenangan. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai pekerja di ladang-Mu, agar lebih ramai lagi orang-orang di luar sana yang belum mengenali Tuhan Yesus akan datang kepadanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami.